selamat pagi, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan ya. Mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan memimpin supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau ada temanmu yang butuh bantuan pertolongan, apakah kalian dengan cepat membantu? Pastikan kalian senang sekali untuk membantu orang yang memerlukan. Ibu yakin anak-anak Tuhan senantiasa mau membantu orang lain. Kita akan melihat siapa di sini pagi ini yang kita akan baca yang suka membantu orang lain. Kita baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Yuk kita baca, buka Alkitabnya masing-masing. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsis untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Anak-anak ya, kita melihat di sini bagaimana Barnabas dikirim oleh jemaat dari Yerusalem ke Antiokhia. Di sana di Antiokhia dia mengajar tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan, bukan nabi biasa ya. Jadi Barnabas dengan sukacita melihat bagaimana orang-orang di sana juga antusias, senang ya mereka dengan datangnya Barnabas. Mereka menyambut, mereka bersama-sama saling menolong, saling membantu. Malahan Barnabas juga mencari Saulus. Saulus dibawalah Saulus juga ke Antiokhia. Disitulah pertama kali disebut orang Kristen. Jadi orang-orang jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut pertama kalinya sebagai Kristen itu ada di kota Antiokhia ya. Nah, di situ kemudian terjadilah apa yang dikatakan oleh Agabus, nabi yang penuh Roh Kudus, bahwa akan terjadi kelaparan. Maka orang-orang di sana juga saling membantu mengumpulkan ya makanan apa dan sebagainya untuk dibawa, dikirimkan ke mereka yang ada di Yudea ya. Jadi yang perlu bantuan
maka mereka mengumpulkan. Seperti sekarang ini terjadi kesulitan, kesusahan karena bencana alam di Medan misalkan ya, di Sumatera. Nah, di sana orang-orang kesusahan, Natalan juga dalam keadaan yang memprihatinkan. Tetapi kita kemarin ini gereja kita sudah mengumpulkan uang untuk membantu mereka di sana ya. Kita sama-sama memberikan apa yang kita punya. Bisanya hanya 50.000, mungkin 10.000, 5.000, nggak apa-apa. Kalau disatukan kan jadi nanti banyak. Kita kirimkan ke mereka sehingga mereka juga bersukacita sama-sama ya, mengalami pertolongan dan bantuan dari kita juga yang sudah menolong. Jadi kita harus saling menopang, menolong seperti yang Barnabas dan Saulus lakukan. Mereka menolong jemaat yang ada di Antiokhia. Mereka menolong orang-orang yang di Yudea ya. Jadi dimanapun, kemanapun Tuhan kirimkan, kita harus menjadi berkat, memberikan bantuan pada orang-orang yang memerlukan ya. Kita belajar. Kalian siap? Ibu percaya kalian siap pasti ya untuk menolong, membantu orang-orang yang memerlukan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu kami ada. Kami percaya pimpinan Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan mengajar kami untuk kami bisa membantu orang lain seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.